Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari episode 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita sudah masuk ke episode 4 teman-teman. Jadi untuk kali ini kita punya dua kerjaan ya teman-teman. Ada dua unit di sini. Untuk kali ini sih harapannya tadi kita bisa membahas yang lainnya teman-teman, tapi ternyata pas tadi saya ngambil jobnya itu masih bersangkutan sama brake atau sistem pengereman teman-teman. Jadi kita akan masih lanjut untuk membahas sistem pengereman, dan ini akan kita bahas lebih dalam lagi tentang sistem pengereman. Oke, kita masuk ke unit yang ini teman-teman. Kita lihat cara statusnya. Ada unit Emden Lodge I4 DOHC Akisi. Kilometer kendaraannya 94.487 kilo. Di sini punya keluhan brake system need fixing. Sistem pengereman perlu perbaikan. Nah, di sini ada listnya. Ada ABS modul, ada brake pad, brake caliper. Brake calipernya 2 teman-teman ya. Brake padnya 1 sama ABS modul. Nah, yang unik di sini adalah komponen yang namanya ABS modul. Ini teman-teman, ABS modul. Mungkin kata-kata ABS sebagian orang sudah familiar teman-teman, tapi sebagian orang juga belum familiar. Apa sih ABS itu? Jadi teman-teman, ABS itu adalah singkatan dari anti-lock brake system. A. Anti-lock, B. brake S system. Jadi ABS adalah anti-lock brake system. Bahasa Indonesianya adalah sistem pengereman yang memungkinkan tidak terjadinya penguncian roda pada saat melakukan pengereman. Maksudnya gimana teman-teman? Jadi gini, kalau misalnya kita berkendara nih teman-teman, terutama pada saat kondisi hujan ya teman-teman, kita berkendara laju banget. Nah, tiba-tiba kendaraan di depan kita ini ada yang mengerem mendadak teman-teman. Otomatis kita ngerem kan. Nah, ketika kita ngerem mendadak, ada kalanya ban kita itu tergelincir teman-teman. Ada kalanya ban itu terganjil atau dia ngelok itu dia nggak bisa digerakkan ke kanan ataupun ke kiri teman-teman. Jadi dia itu benar-benar ban itu mengerem pada posisinya itu. Kalau dia lurus ya lurus terus. Nah, masalahnya ketika kita ngerem mendadak, otomatis yang akan kita jauhin adalah kendaraan yang ada di depan kan teman-teman. Nah, kalau enggak pakai ABS dia lebih rawan menabrak, karena pengeremannya ketika tanpa ABS ban itu ngerem dan dia tuh ngelok teman-teman. Jadi dia nggak bisa, apa ya istilahnya, ban itu terkunci di satu titik, berputar hanya di satu titik. Dia kita gerakan ke kanan dan ke kiri itu sulit teman-teman. Ataupun kalau bisa, ban itu bisa tergelincir dan itu berbahaya teman-teman. Nah, ABS modul ini, sistem ABS ini, anti-lock brake system ini adalah sistem yang memungkinkan tidak terjadinya lock pada ban saat kita melakukan pengereman mendadak. Jadi biarpun kita ngerem mendadak, ban kita itu masih bisa kita arahkan dengan mudah teman-teman, karena pengeremannya itu tidak serta-merta ngerem. Tapi yuk kita buka dulu teman-teman. Jadi ABS ini ada 2. Yang pertama ada ABS pompa ABS, berarti dia menggunakan sistem minyak rem ya teman-teman. Jadi nanti minyak rem itu dari sini akan masuk ke kalipernya teman-teman. Kita buka dulu ABS pumpnya. Sepertinya kita harus buka modulnya dulu teman-teman. Kalau model ini
semacam otaknya. Jadi sistem elektriknya untuk mengontrol kerja ABS-nya teman-teman. Kita buka dulu. Ada bautnya di sini teman-teman. Ada sekitar 6 baut. Kita buka saja. Oke, sudah. Lalu kita lanjut lagi. Tadi keluhannya ABS, kita cek ulang aja teman-teman. ABS modul, brake pad, dan brake caliper. Brake caliper 2, brake pad. Oke, kita lakukan pengecekan dulu. Brake pad, brake caliper sepertinya ini masih bagus kalipernya teman-teman. Kita lanjut untuk yang satunya. Nah, ini dia. Di sini sudah terlihat kondisinya nggak bagus ya teman-teman untuk brake calipernya. Yuk kita buka bannya. Nah, sudah terbuka. Lanjut kita buka kalipernya. Nah, skalinya kondisinya 9% teman-teman. Memang butuh penggantian. Nah, untuk brake caliper ini nggak serta-merta wajib kita ganti teman-teman. Kita cek dulu brake padnya. Brake padnya masih bagus teman-teman, 74%. Kalau gitu kita pasang ulang aja. Oke, kita lanjutkan pengecekan. Yuk kita buka dulu, kita cek. Coba kita beralih ke sini dulu ya teman-teman. Nah, ini dia kelihatan. Nanti di proses pemasakan akan kita review lagi tentang ABS teman-teman. 29%. Kita buka. Kita cek brake. Nah, ini dia. Ternyata brake-nya 24% teman-teman. Kita ganti. Oke, permasalahan sudah ketemu. Sekarang kita belanja dulu. Kita belanja main shop brake. Tadi kita punya permintaan brake caliper itu 2 dan brake pad 1 aja. Tuh. Lalu ABS modul elektriknya. Oke, sudah semua. Yuk keluar. Terus kita lakukan pemasangan teman-teman. Nah, aja. Jadi gini teman-teman. Brake caliper itu ndak serta-merta harus kita ganti. Kenapa saya bilang ndak serta-merta harus kita ganti? Karena brake caliper itu biasanya kerusakannya itu di piston, tapi jarang banget teman-teman. Kebanyakan adalah di seal-sealnya yang bocor. Nah, kalau brake caliper kita itu rusak, nggak serta-merta kita harus ganti teman-teman. Kita buka pistonnya. Caranya biasanya di sini tuh ada lubang nipel untuk pembuangan angin ya. Kalau misalnya kita ganti minyak remnya, nah itu kita buka, kita semprot pakai air gun, nanti pistonnya ini akan terdorong keluar teman-teman. Nah, kalau sudah keluar, tinggal kita bersihkan pakai air, lalu kita amplas teman-teman. Bagian-bagian yang karat itu kita amplas, kita ganti untuk o-ring dan sil-silnya, kita pasang kembali. Insya Allah itu aman teman-teman. Jadi nggak harus serta-merta harus diganti. Nah, terus di sini ada 2 silinder atau piston, yang satu 80%, yang satu 69%. Untuk pemasangannya, untuk ban roda depan akan kita kasih yang kondisinya lebih bagus. Kenapa? Karena pada saat kendaraan berbelok, otomatis beban kendaraan itu akan berada di arah depan semua teman-teman. Jadi begitu kendaraan mengerem, otomatis dorongan kan ke depan semua teman-teman. Makanya kalau misalnya
pengereman itu ban depan, pengereman bagian depan harus harus kita kondisikan dengan benar-benar baik teman-teman. Jadi biar ketika kita bekerja, melakukan perjalanan itu aman teman-teman. Kita lanjut, kita ganti brake padnya. Nah tapi kalau brake pad ini teman-teman tidak bisa ya kita akalin. Mungkin beberapa bengkel ada yang bisa, dia cuma diganti kampasnya aja, tapi jarang banget yang bisa cuma ganti model aspes kampasnya. Jadi ya toh harga brake pad ini nggak terlalu mahal teman-teman. Jadi kalau emang sudah waktunya ganti ya kita ganti. Apalagi sistem pengereman ini bisa dibilang sistem keselamatan kita. Tidak ada rem, bisa berbahaya teman-teman, bisa terbang kita naik mobil, naik kendaraan. Oke, untuk kaliper dan brake pad sudah kita pasang, lalu kita lanjut untuk pemasangan modul ABS. Oke, kita pasang yang baru, jangan lupa bautnya teman-teman. Oke, selesai. Kita cek ulang untuk statusnya sudah selesai semua teman-teman. Oke, sekarang mau kita review kembali ya teman-teman. Jadi ABS itu kepanjangan dari anti-lock brake system, yaitu sistem yang memungkinkan agar kendaraan atau roda itu tidak terkunci pada saat pengereman, terutamanya pada pengereman yang mendadak. Di sini komponennya ada ABS modul atau sistem elektriknya untuk ABS ya teman-teman. Lalu di sini ada ABS pump atau pompa ABS. Ini nanti fungsinya untuk sirkulasi minyak rem ya teman-teman. Karena kalau rem cakram pasti pakai minyak rem. Jadi sistem ABS ini adalah sistem terbaru yang benar-benar bermanfaat buat kita teman-teman. Nggak cuma di kendaraan roda 4, roda 2 pun untuk kendaraan yang baru-baru ini juga dilengkapi dengan sistem ABS. Itu untuk ABS. Lalu untuk kaliper ini, jadi untuk kaliper rem ini nggak serta-merta ketika mengalami kerusakan atau macet kita ganti, tapi tetap bisa kita perbaiki dengan melakukan penggantian sil-sil. Dan jangan lupa untuk yang berkarat-karat kita amplas pakai amplas yang halus saja teman-teman. Jadi cukup sekian untuk video keempat kali ini. Kita kembalikan dulu ini teman-teman. Oke, selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share ke teman-teman yang lainnya supaya wawasan kita makin bertambah. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.